Shalom. Apa kabar hari ini? Mudahan tetap baik, sehat, dan penuh sukacita. Oke? Walaupun minggu ini kita sedang PAT ya, sedang penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kesempatan kita untuk mengevaluasi diri, dan nanti bulan-bulan depan kita sudah di kelas selanjutnya. Yang kelas 1 sudah naik kelas 2, sudah naik kelas 3 kan begitu ya. Mudahan semuanya baik. Bagaimana persiapan ujiannya? Udah belajar kan? Ya, satu-satu mulai dipelajari lagi, direview lagi apa yang sudah kita pelajari sepanjang semester ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap giat belajar, kita tetap semangat. Dan Bapak selalu berdoa buat anak-anak semua, agar kalian semua tetap sehat selama menjalani PAT ini, sehat, semangat belajarnya bagus. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kecerdasan, Tuhan kasih kemampuan untuk belajar dengan giat, dan waktu ujian bisa menjawab semuanya dengan benar, dengan jujur, supaya nanti ada hasil yang baik. Dan Bapak juga berdoa kalian semua sukses, bisa naik kelas, bisa terus naik kelas, nanti tahun depan naik lagi, lalu kemudian bisa ke SMP, bisa ke SMA, kuliah, dan kelak bisa menjadi mengejar cita-cita yang kalian sedang kerjakan, yang kalian sedang kejar. Nah, anak-anak sekalian, hari ini walaupun kita sedang ujian, Bapak masih tetap akan share link ibadah kita ya. Jadi silahkan nanti anak-anak semua ajak orang tuanya, "Mah, Pak, ayolah kita ibadah sebentar. Ini ada linknya dari sekolah." Supaya walaupun ujian kita tetap dekat dengan Tuhan. Walaupun kita sedang kesulitan, banyak sekali pelajaran yang harus dipelajari, kita tetap berdoa kepada Tuhan, bergumul bersama Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Supaya semuanya kitanya kelak menjadi anak pintar, tetapi kita juga menjadi anak yang baik, menjadi anak yang hidupnya benar di mata Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Hari ini ada rekan kita Gracia Cynthia Jireh Rajagu dari kelas 4 Markus akan memimpin kita dalam pujian yang judulnya Hati Ini Rumahmu. Biarlah kiranya ini sungguh-sungguh hati kita itu menjadi rumahnya Tuhan. Yang bisa bernyanyi, kita nyanyi sama-sama ya. Oke? Yuk mari kita memuji Tuhan. Kediamanmu
sekalian, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan kami sekarang mau mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan menolong kami, memberikan telinga kepada kami yang baik untuk bisa mendengar, perhatian yang baik supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan kami bisa melakukannya. Berkati juga peralatan yang kami gunakan, internet, semuanya supaya bisa menolong kami beribadah dengan baik. Dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita mau sama-sama menggumulkan satu bagian firman Tuhan sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita sama-sama gumulkan, dari apa yang sudah sama-sama kita pelajari waktu di bulan Mei, ya. Masih ingat apa yang kita sudah bahas di bulan Mei? Siapa yang ingat? Oh, ya, hebat ya. Yang pertama dulu kita belajar apa di bulan Mei? Bebas dari kebiasaan. Iya, bebas dari kebiasaan bicara kotor atau bicara kasar. Jadi kita sudah belajar bagaimana sih caranya, kenapa sih kita harus bebas dari kebiasaan bicara yang kasar, bicara yang kotor, memaki dan lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya kita lepas? Kita sudah belajar ya. Mudah-mudahan anak-anak sudah mempraktekkan. Tidak lagi bicara kasar, tidak lagi bicara kotor, tidak lagi memaki orang dan seterusnya. Lalu minggu berikutnya di bulan Mei kita juga sudah sama-sama belajar tentang bebas dari kebiasaan apa? Malas. Iya betul. Bebas dari kebiasaan malas. Kenapa? Karena nggak bisa sukses orang yang malas itu. Harus semangat, harus giat, harus sungguh-sungguh gitu ya. Punya semangat juang yang bagus, ya. Dan kita sudah pelajari itu, bebas dari kebiasaan malas. Lalu di minggu lalu kita sudah belajar juga bebas dari kebiasaan, ada ingat? Iya betul, bebas dari kebiasaan berbohong, ya. Jangan dibiasakan berbohong, walaupun bohong-bohong kecil aja ya Pak, hanya joke aja, hanya guyon-guyon. Tidak bisa ya. Kita harus lepas dari kebiasaan berbohong. Awalnya mungkin bohong-bohong kecil supaya lucu atau supaya tidak dimarahi, supaya tidak diomelin, tapi minggu lalu Bapak sudah jelaskan ya. Itu berbahaya. Makanya lepaskan itu, jangan kebiasaan berbohong. Jujurlah, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih baik kita dimarahi karena kita jujur, tetapi kemudian kita bisa memperbaiki diri, daripada kita berbohong, aman tidak dimarahi, tetapi kemudian akibatnya, waduh berbahaya sekali. Oke? Nah, Bapak berdoa kalian sudah melakukannya. Tidak lagi bicara kotor, bicara kasar, memaki orang ya. Tidak lagi malas, tidak lagi bohong, tetapi jujur dan sebagainya. Nah, hari ini ya, ketika kita mau melanjutkan semuanya, maka ya tentu Bapak berdoa ya, anak-anak semua bisa melakukannya. Dan Bapak akan kasih 2 jempol untuk semua yang sudah belajar melakukan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar kelanjutannya. Minggu ini kita akan belajar tentang membangun kebiasaan hidup yang benar. Ya, tidak lagi kasar, tidak lagi malas, tidak lagi suka berbohong, tetapi minggu ini kita akan belajar bagaimana sih kita membangun kebiasaan hidup yang benar. Oke? Yuk kita buka Alkitab kita 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mau tanya dulu coba seperti ini.
semua orang pasti ingin hidup dengan benar. Setuju nggak? Setuju kan? Semua orang pasti ingin hidup dengan benar. Nggak ada orang yang diajari ya dari kecil orang tuanya hidup tidak benar. Pasti dari kecil kita sudah diajari untuk hidup yang benar. Bangun tidur kita diajari oleh orang tua kita, dinasehati, diingatkan, ayolah kalau bangun tidur ya, setelah bangun bereskan tempat tidurnya, rapikan ya bantalnya, selimutnya dilipat, lalu kemudian mandi. Setelah mandi lalu kemudian ganti baju, sarapan, pergi ke sekolah. Itu kan kita diajari oleh orang tua kita, dinasehati, diingatkan. Kalau kita lupa, kadang-kadang kita lupa ya, ada yang lupa lipat selimut, ada yang lupa mandi. Jorok ya, nggak lupa mandi. Biasanya mandinya nggak lupa gosok gigi misalkan. Tapi kan orang tua kita akan mengingatkan, mengajari supaya kita hidup dengan benar sejak bangun tidur. Lalu di sekolah kita juga diajari untuk tidak terlambat. Jangan terlambat ya, kalau terlambat nanti ada sanksinya. Lalu supaya apa? Supaya besok-besok tidak lagi terlambat. Diajari juga kita di sekolah untuk giat, belajar yang sungguh-sungguh. Di sekolah kita diajari untuk jujur, untuk disiplin, untuk bermain dengan semua teman, jangan pilih-pilih. Semua teman kita bisa bermain. Lalu di sekolah minggu misalkan di gereja, kita juga diajari untuk memuji Tuhan. Kita diajari untuk mendengar firman Tuhan. Kita diajari untuk tidak ribut waktu mendengarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Wah, kalau begitu anak-anak sekalian, dari setiap pagi sampai malam kita tidur, dari Senin sampai Senin lagi, sepanjang minggu, sepanjang bulan, kita selalu diajari untuk hidup benar. Iya kan? Kita diajari untuk hidup benar. Tapi kalau kita perhatikan anak-anak sekalian, semua yang Bapak kasih contoh tadi, ketika bangun harus bagaimana, ketika di sekolah minggu harus bagaimana, itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan keseharian kita yang memang kita harus belajar dengan benar di sana. Dan hari ini Bapak ingin memberikan satu nasihat lagi yang lebih mendasar dari semua keseharian itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita satu hal yang lebih mendasar, satu hal yang lebih utama dari kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua, oleh guru sekolah minggunya dan lain sebagainya, yaitu bagaimana kita bisa hidup dengan benar itu. Yaitu yang paling utama, bagaimana caranya kita bisa hidup dengan benar itu adalah belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, itu yang akan menjadi dasarnya. Itu yang menjadi pokok utama bagi kita, belajar firman Tuhan. Wah, maksudnya gimana Pak? Kok belajar firman Tuhan sebagai cara, sebagai dasar untuk kita hidup dengan benar? Nah, anak-anak, seperti ini Bapak mau jelaskannya. Ketika kita belajar firman Tuhan, sebenarnya kita belajar untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita sedang belajar untuk hidup dengan benar. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk sadar diri, tahu diri gitu ya. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar untuk menjadi orang yang baik. Loh, dari mana Bapak bisa tahu? Kok kita belajar firman Tuhan, kita bisa jadi lebih baik, kita bisa jadi sadar diri, kita bisa jadi orang yang hidupnya benar dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, firman Tuhan yang tadi mengatakan kepada kita kan begitu ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala firman Tuhan itu, semua yang tertulis di Alkitab kita itu, perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu diilhamkan oleh Tuhan
dikasih oleh Tuhan supaya itu bisa mengajar kita, menyatakan kesalahan kepada kita, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Makanya dikatakan ya tadi dalam firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Sehingga ketika kita belajar akan firman Tuhan, kita bisa bertumbuh pengetahuan kita, pengenalan kita akan Tuhan, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Bulan lalu kita sudah belajar. Tuhan mau kita bukan menjadi orang yang kasar, yang suka bicara kotor. Tuhan mau kita bukan menjadi orang yang malas, tetapi orang yang giat. Tuhan mau kita bukan menjadi orang yang suka berbohong, tetapi berkata jujur. Dari mana coba kita belajar? Dari firman Tuhan kan? Makanya ketika kita belajar firman Tuhan, kita bisa bertumbuh bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi dalam iman yang sungguh, dalam karakter yang baik, hidup dengan benar. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang Bapak sayangi, yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sebabnya ya kalau selalu Bapak ingatkan di sini kalau Bapak bercerita firman Tuhan, agar yuk kita semua. Bapak ingat sekali ya, pertama kali Bapak cerita di SD ya, itu Januari kemarin. Bapak selalu ingatkan, ayo anak-anak sekalian sejak kecil, sejak masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, bahkan kakak-kakak kita yang sudah selesai di kelas 6, belajarlah firman Tuhan sejak kita kecil. Kenapa? Karena ketika kita mau belajar firman Tuhan sejak kecil, kita punya pedoman hidup. Kita bisa belajar, kita bisa berlatih untuk hidup benar seperti yang Tuhan mau. Makanya belajar firman Tuhan. Betul, kita harus belajar membantu orang tua. Kita harus belajar pelajaran-pelajaran dengan giat. Kita harus di sekolah minggu belajar melayani Tuhan dan semuanya. Tetapi dasar dari semuanya, yang utama dari semuanya adalah belajar firman Tuhan. Makanya Bapak hari ini pun walau kalian sibuk ujian, ambil waktulah sebentar untuk belajar firman Tuhan melalui khotbah hari ini ya. Supaya apa? Supaya kita bisa punya pedoman hidup yang benar, untuk kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Oke? Mari kita membangun kebiasaan hidup yang benar dengan cara belajar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar lagi satu langkah. Ketika di bulan Mei kami diajarkan untuk kami bebas dari kebiasaan berbicara kotor, berbicara kasar, tetapi kami bisa lemah lembut, bisa penuh sopan, hormat kepada orang lain. Bulan Mei kami sudah diajari untuk tidak malas tetapi giat belajar, giat bekerja, giat berjuang. Bulan Mei kami sudah diajari untuk tidak berbohong tetapi kami bisa menjadi anak-anak yang jujur. Hari ini kami diajari lagi bagaimana kami bisa punya kebiasaan hidup yang benar, yaitu dengan belajar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami anak-anak-Mu sejak masa kecil mau belajar firman Tuhan dan mau belajar untuk melakukannya. Tuhan berkatilah kami. Bapa di surga, hari ini kami mau berdoa untuk anak-anak semua, baik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, maupun kakak-kakak kami kelas 7, kelas 8, dan kelas 10 dan kelas 11 yang mulai hari ini, mulai tanggal 2 hari kemarin sudah menjalani ujian akhir tahun, ujian kenaikan kelas. Tuhan kiranya memberikan hikmat, damai sejahtera, kekuatan, dan pertolongan untuk anak-anak kami semua punya kemauan dan kemampuan untuk belajar dengan giat, sehingga pada waktu ujian mereka bisa menjawab soal-soal dengan benar, dengan jujur. Berikan kesehatan juga ya Tuhan, dan tolonglah juga orang tua kami untuk bisa terus mendukung kami dalam pendidikannya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, sungguh hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, belajar mendengar, membaca firman Tuhan, belajar melakukannya supaya kita hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.